Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin sekalian, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah tentang keutamaan orang-orang yang beristighfar. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah dari seorang tabi'in, ulama terkenal, Hasan Al-Basri rahimahullah. Bagaimana ketika beliau menasehati orang-orang yang datang kepadanya. Ulama besar Hasan Al-Basri menjadi rujukan umat, menjadi rujukan orang-orang untuk minta nasihat kepadanya, karena memang terkenal wara dan luas ilmunya. Suatu hari Hasan Al-Basri kedatangan 4 orang tamu, dan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Apa itu? Yang pertama, Hasan Al-Basri kedatangan seseorang yang mengadukan tentang panennya, kebunnya yang kering kerontang dan menghadapi musim paceklik yang berkepanjangan. Maka orang tersebut meminta nasihat kepada Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, bagaimana solusi untuk menghadapi masalah ini? Maka Hasan Al-Basri dengan singkat, jawaban padat singkat. Apa itu? Istighfarlah kamu kepada Allah. Lalu orang tersebut pulang. Kemudian beberapa lama datang lagi orang kedua. Orang tersebut mengadukan masalahnya yang kedua kepada ulama besar tadi, ulama Hasan Al-Basri. Dia minta solusi bagaimana dia sudah bekerja keras tetapi masih saja tidak mencukupi. Sehingga apa? Sehingga dia masih terjerat dalam lingkaran kemiskinan dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Orang tersebut minta nasihat kepada Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, nasihatilah aku, berilah aku petunjuk, berilah aku nasihat. Bagaimana cara keluar dari kemiskinan ini? Maka Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah engkau kepada Allah. Mohon ampunlah engkau kepada Allah dari dosa-dosamu. Maka orang tersebut pulang. Lalu setelah beberapa lama datang lagi orang ketiga, mengadu kepada beliau tentang problema hidupnya yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga adalah dia gagal panen. Kebunnya kering kerontang, sehingga tidak ada air yang mengairi kebunnya, sehingga dia tidak bisa panen dan terancam kelaparan. Maka orang tersebut minta nasihat. Wahai Syekh, apa kira-kira nasihat dari engkau yang bisa mengatasi masalahku ini? Lalu Syekh Hasan Al-Basri mengatakan bahwa beristighfarlah engkau kepada Allah. Mohon ampunlah engkau kepada Allah. Lalu orang tersebut pulang dengan membawa nasihat dari Hasan Al-Basri. Lalu datang lagi orang yang keempat, minta nasihat. Orang keempat ini mengatakan bahwa dia sudah lama berkeluarga, sudah tahunan, tetapi sampai saat ini belum diberikan keturunan. Maka dia minta nasihat. Wahai Syekh, nasihatilah aku agar aku mendapatkan keturunan. Maka Syekh Hasan Al-Basri mengatakan bahwa beristighfarlah engkau kepada Allah. Mohon ampunlah engkau kepada Allah. Niscaya Allah akan memberimu keturunan. Mendengar nasihat Hasan Al-Basri yang disaksikan oleh para muridnya, muridnya pun bertanya, wahai Syekh, ada 4 orang yang datang kepadamu. Dan 4-empatnya mempunyai solusi masalah yang berbeda-beda. Tapi engkau menjawab dengan satu solusi. Apa itu? Beristighfarlah engkau kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Menjadi kebingungan. Wahai Syekh,
kok ada 4 orang yang datang dengan masalah beda-beda tapi jawabannya satu. Apa jawab Hasan al-Basri? Aku menjawab ini bukan dari nafsuku, bukan dari pribadiku, tapi petunjuk Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Apa itu bunyinya? Ini yang harus kita perhatikan dan renungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka katakanlah kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Innahu kana ghaffara. Ketika kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengasihi kita. Apa itu? Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Hujan yang banyak, hujan yang membasahi lahan yang kekeringan, hujan yang mengairi sawah ladang kalian, hujan yang akan memberi kehidupan kalian dari kekeringan. Konteks ayat ini diturunkan di di negara Timur Tengah yang padang pasir. Jangan diasumsikan hujan yang lebat itu seperti Jakarta atau kota-kota besar yang lainnya. Karena kalau hujan yang lebat itu diturunkan di kota yang tidak ada pertaniannya, itu akan menimbulkan bencana. Tetapi ini diturunkan di tengah padang pasir yang tandus, gersang, yang sudah lama tidak diturunkan hujan. Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian, bahwa hujan itu akan menjadi solusi masalah kekeringan dan paceklik kalian. Kemudian apa? Yang ayat 11-nya atau ayat 12-nya di surat Nuh itu Allah mengatakan, wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Maka solusi orang yang datang tersebut terjawab. Apa itu? Wa yumdidukum bi amwalin. Maka Allah akan menambahkan harta kepada mereka, kepada kalian yang beristighfar, kepada kamu yang beristighfar. Itu janji Allah. Maka ketika ada orang tadi mengatakan bahwa saya tidak mempunyai harta dan dililit kemiskinan, dalam lingkaran setan kemiskinan, maka benar sekali kalau jawaban dari Hasan al-Basri itu adalah disuruh beristighfar. Janji Allah yang berikutnya adalah wa yumdidukum bi amwalim wa banin. Allah akan tambahkan kepada kalian harta dan anak-anak. Maka solusi buat orang-orang yang sampai saat ini belum dikasih keturunan, belum dikasih momongan, maka kita disuruh perbanyak istighfar. Disuruh memohon ampun kepada Allah agar kita mendapatkan ampunan. Ketika Allah sudah mengampuni, ketika Allah sudah sayang kepada kita, maka kita akan dikasih momongan. Dan yang terakhir adalah Allah janjikan agar kebun-kebun kita kembali subur. Tanah-tanah yang kering kerontang, paceklik, kemudian gagal panen diganti dengan panen yang sukses, pesta panen yang berhasil. Karena kebun-kebunnya dan sungai-sungai yang mengaliri kebun itu menjadi terisi oleh air dari hujan yang banyak tadi. Apa itu? Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Allah mengadakan untukmu kebun-kebun yang lebat dengan buah-buahan, kebun-kebun yang subur, dan Allah akan mengadakan pula di dalamnya untuk mengairi kebun itu sungai-sungai. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan kita paham betul apa keutamaan istighfar yang begitu dianjurkan di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.